السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي المسلمون عافني الله وإياكم وبارك فيكم. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat dan keberkahannya kepada kita seluruhnya. Khatib mewasiatkan agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya orang-orang yang bertakwa yang mendapatkan keberuntungan, keselamatan, kesuksesan di dunia dan di akhirat. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya siapa saja yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan kepadanya jalan keluar dari seluruh permasalahannya dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Wa qala ta'ala, "Wa man yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra." Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, siapa saja yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan selalu menghapuskan dosa-dosanya dan membesarkan ganjaran pahalanya. Wa qala ta'ala, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa saja yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dari urusannya kemudahan-kemudahan yang banyak. Ahibatil muslimun, afani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat dan keberkahannya kepada kita seluruhnya. Tema khutbah Jumat pada kesempatan kali ini adalah Dhahu ayyuhal muslimun. Wahai kaum muslimin, berkurbanlah. Wahai kaum muslimin, berkurbanlah. Karena kurban adalah syiar dari agama Islam. Syiar artinya adalah sesuatu yang sangat dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itu adalah tanda ketakwaan hati.
Wahai kaum muslimin, berkurbanlah, karena kurban digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, salat. Dan penggandengan ibadah kurban dengan salat karena di dalam kurban ada syiar tauhid. Syiar tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salatku, sembelihanku. Berkata Imam As-Suddi dan juga Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud dengan nusuk adalah adzabhu fil haji fil haji, atau adzabhu secara umum, sembelihan secara umum ataupun sembelihan saat masa haji. Ahibbatil muslimun, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dua ibadah ini. Kata Imam Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa dzalika li syarafi hatainil ibadatain li ikhlasihima fahuma syiarut tauhid. Karena dua ibadah ini adalah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan di dalam ayat tadi, sesungguhnya salatku dan sembelihanku dan hidup serta matiku hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebutkan dua ibadah ini saja? Ibadah salat dan ibadah menyembelih hewan kurban. Karena saking mulianya ibadah ini di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan karena di dalamnya terdapat benar-benar tanda orang yang memurnikan tauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salat terlihat nampak jelas orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam ibadah menyembelih terlihat nampak jelas orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai kaum muslimin, berkurbanlah, karena kurban adalah sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah, dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Khalilullah. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang hidupnya sangat sederhana, orang yang hidupnya sangat zuhud, akan tetapi beliau senantiasa berkurban setiap tahunnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Dhahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil Madinati." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa berkurban di kota Madinah. Selama hidup beliau di kota Madinah, beliau senantiasa berkurban. Wahai kaum muslimin, berkurbanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena daging-daging dan darah-darah tersebut tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak memerlukan daging-daging tersebut, darah-darah tersebut. Yang Allah Subhanahu wa taala ukur adalah ketakwaan seseorang. Tanda orang yang bertakwa adalah orang yang berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda terbesar orang yang bertakwa adalah orang yang mau menyisihkan uangnya untuk berkurban demi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan yanalallah luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Tidak akan sampai kepada Allah daging-daging kalian, kemudian darah-darah hewan kurban kalian, akan tetapi yang sampai kepada Allah ketakwaan kalian. Wahai kaum muslimin, berkurbanlah. Mengapa kita bisa membeli sesuatu yang mungkin itu adalah bukan perintah Allah Subhanahu wa taala? Mungkin itu hanyalah perkara-perkara dunia. Padahal kurban adalah perintah Allah, dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpahala yang besar. Seandainya seseorang menyisihkan uangnya sedikit demi sedikit, niscaya dia bisa berkurban tahun ini. Seandainya seseorang mencukupkan dengan apa yang ada dari perkara-perkara dunia untuk menyisihkan uangnya, untuk senantiasa bisa berkurban setiap tahunnya,
maka niscaya dia bisa berkurban setiap tahunnya. Sungguh, harta yang dikurbankan tidak akan pernah berkurang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Tidak akan pernah berkurang sedekah, tidak akan pernah harta berkurang karena sedekah. Berkurbanlah wahai kaum muslimin. Jangan-jangan ini adalah tahun terakhir kita untuk menghadapi hari raya kurban, hari raya Idul Adha. Jadikan hari raya Idul Adha yang kita berkurban di dalamnya adalah sebagai bekal yang paling indah, paling kita harapkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ahibbatil muslimun, aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوه حق تقواه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم فصل لربك وانحر. Dan salatlah, sembelihlah untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian seluruhnya. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kurban bagi yang mampu, menurut pendapat yang lebih kuat, adalah hukumnya wajib. Kurban bagi yang mampu, menurut pendapat yang lebih kuat, hukumnya adalah wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wassa alaihi rizqah falam yudahhi fala yaqrabanna masallana." Barang siapa yang Allah lapangkan rezekinya lalu dia tidak berkurban, maka jangan dekati tempat-tempat salat kami. Ahibbatil muslimun, sebenarnya semua atau sebagian besar dari kita sanggup untuk berkurban, akan tetapi merasa sedikit hartanya. Sebenarnya bukan sedikit harta yang kita rasakan, tetapi rasa pelit yang akhirnya mengalahkan keimanan kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yastami'u fi qalbil 'abdi asy-syuhhu wal imanu abadan." Tidak akan terkumpul di dalam hati seorang hamba sifat bakhil, kikir, pelit, medit, koret dengan keimanan selamanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anil sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى ومن العمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس بغير حساب ولا عذاب.
اللهم إنا نسألك رضا لا سخط بعده أبدا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.